Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam program Menara Dakwah Online AGCC GBT Kota Kudus di hari Selasa yang penuh dengan berkat dan anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita bersama-sama memuji menyembah nama Tuhan. Kita percaya Roh Tuhan pasti ada di tengah-tengah setiap kita, siap untuk memberkati kehidupan kita semua. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta Tuhan menyatakan kuasa-Nya terjadi atas setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat siang hari ini kami masih boleh untuk memuji menyembah nama-Mu. Kami tahu Tuhan, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini, Tuhan pasti akan menerima setiap pujian penyembahan kami menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memberikan pujian penyembahan kami dengan segenap hati dan segenap jiwa dan pikiran kami. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu ya Bapa. Karena kami tahu hanya Engkaulah tempat untuk kami dapat berharap, Engkaulah sandaran hidup kami. Dan ketika kami berdoa, ketika kami memuji menyembah nama Tuhan, kami percaya berkat Tuhan, kesembuhan, pemulihan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami untuk memuji menyembah nama-Mu. Dan setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Mari sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Roh Tuhan yang hidup siap memenuhi kita pada siang hari ini. Mari buka hatimu, buka pikiranmu, buka suaramu. Tinggikan Dia, muliakan Dia. Tuhan siap memulihkan setiap kehidupan kita pada siang hari ini. Haleluya. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari setiap kita sembah, memuji, memuliakan nama Tuhan siang hari ini. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, menenangkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini dengan lebih dan lebih lagi, sebab hanya Dialah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan dengan segenap hati, Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku, turunlah kuasa atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran nama-Mu. Kami rindu menyatakan kebesaran-Mu melalui pujian-pujian kami siang ini ya Tuhan. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran nama-Mu. Membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Angkat tangan kita, katakan bersama-sama. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami rindu menyatakan kebesaran-Mu. Kami rindu dipakai oleh-Mu. Engkau Tuhan yang besar, ini kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan, untuk membebaskan setiap hati yang terbelenggu, setiap hati yang terluka, dan mata yang buta. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyembuhkan hati kami. Engkau yang memulihkan hidup kami Tuhan. Kami menyembah kepadamu. Haleluya.
Engkau dahsyat, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan dengan lembut, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran nama-Mu. Katakan bersama-sama, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran nama-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Setiap kita yang rindu untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan yang hidup. Urapannya, kuasanya dicurahkan kepada setiap kita pada siang hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Bapa, siang hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Ya Tuhan, kami mohon setiap doa, setiap tangisan, setiap penyembahan kami boleh Engkau terima menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu Tuhan, apakah yang dapat kami lakukan selain untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu. Inilah yang bisa kami lakukan, memuji, menyembah dengan segenap hati dan pikiran kami. Dan biar Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Berkati biar firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa indah di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan pada siang hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap pemirsa yang menyaksikan Menara Doa Online AGCC Kota Kudus pada siang hari ini. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman-Mu, dan biar Engkau sendiri yang menerangkan ke dalam setiap hati jemaat-jemaat Tuhan, pemirsa Menara Doa Online yang mendengarkan, sehingga mereka boleh bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan.
Tadi kita sudah memuji menyembah nama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati melalui pujian penyembahan yang kita sudah naikkan pada siang hari ini? Boleh ketik di kolom komen, saya diberkati. Haleluya. Senang sekali saya siang hari ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Hari ini saya Pastor Yuel akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kutuk Diubah Menjadi Berkat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Nehemia pasal 13 ayatnya yang kedua. Nehemia 13 ayat yang kedua. Saya akan membacakan buat setiap pemirsa dan pemirsa dapat memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Tuhan kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendapati orang yang sukanya marah-marah. Dan yang paling gak enak ketika kita mendapati orang itu sedang marah, terkadang mulai keluar dari mulutnya suatu kata-kata umpatan. Dan yang paling lebih menyakitkan adalah ketika orang itu mulai mengeluarkan kata-kata kutuk kepada kita. Mungkin kita dikata-katain dengan perkataan-perkataan seperti, maaf, goblok kamu, bodoh kamu. Ya, mungkin kata-kata kebun binatang semuanya keluar dari mulut orang tersebut. Dan tentu hal itu sangat tidak enak Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kemudian kita mulai khawatir dan kepikiran atas setiap perkataan umpatan, perkataan kutukan yang telah ditujukan kepada kita. Kita mulai berpikir, jangan-jangan nanti setiap kata-kata umpatan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita mulai ketakutan, kita disumpahi kalau nanti kita mungkin misalnya miskin 7 turunan. Lalu kemudian kita ketakutan, wah jangan-jangan nanti saya benar-benar jadi orang miskin ini 7 turunan. Nah pemirsa yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah apakah setiap kata kutuk yang dikeluarkan oleh seseorang itu dapat terjadi di dalam setiap kehidupan kita? Jawabannya adalah tidak. Setiap perkataan kutuk, setiap perkataan umpatan yang diucapkan oleh seseorang kepada kita tidak akan pernah terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Asal, perhatikan baik-baik, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan mencatat bahwa setiap kutuk yang diucapkan tanpa alasan, tanpa sebab, maka kutuk itu tidak akan pernah bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amsal 26 ayat yang kedua berkata, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Dari sini kita dapat melihat bahwa firman Tuhan menjamin bahwa kutuk yang diucapkan oleh seseorang yang sedang marah, yang sedang emosi, apalagi mereka marah dengan sembarangan, kita nggak salah apa-apa, kita hidup benar, kita hidup suci, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita kena marah. Kemudian orang itu mengumpat kita, tenang, tidak usah khawatir, tidak usah takut, sebab kutuk itu tidak akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kecuali kalau kita hidup kita salah, kita memang gak benar di hadapan Tuhan. Kita memang melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang gak baik. Kemudian orang itu marah, mengumpat. Ada kemungkinan kutuk itu bisa terjadi dalam hidup kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita hidup yang benar, hidup yang baik. Jangan sampai ada orang marah sama kita, lalu mengutuki kita karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Karena itu sangat berbahaya dalam hidup kita. Tetapi kalau kita sudah hidup benar, sudah hidup lurus,
Tapi ada orang yang sukanya memang marah, mungkin orang tua kita, mungkin suami kita, istri kita, lalu perkataannya nggak benar, perkataannya mengumpat-ngumpat. Anda tidak usah kepikiran, Anda tenang aja. Karena kutuk itu akan mental dari hidup kita. Dan bahkan di ayat yang tadi kita baca, Nehemia 13 ayat yang kedua, pada saat Bileam diupah oleh orang Amon untuk mengutuki bangsa Israel, Tuhan dapat mengubah kutuk itu menjadi berkat bagi orang Israel. Kita tahu orang Israel tidak punya salah kepada bangsanya mereka. Mereka hanya ingin minta sepotong roti dan air. Karena orang Israel habis berperang, mereka minta roti dan air, tetapi mereka tidak mau memberikan roti dan air tersebut. Malah orang Israel dimaki-maki, diumpat-umpat. Padahal orang Israel gak punya salah sesuatu hal yang seperti berdosa yang terlalu berat. Tetapi malah diumpat oleh upahan, yaitu seorang Bileam. Nah, karena orang Israel hidup benar, karena orang Israel hidup lurus, maka Tuhan dapat mengubah kutuk itu menjadi berkat di dalam kehidupan orang Israel. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Ketika kita hidup benar, lurus di dalam Tuhan, ada orang ngata-ngatain kita, ada orang ngumpat-ngumpat kepada kita, justru kita harusnya malah senang. Karena apa? Setiap kata-kata kutuk itu yang diucapkan kepada kita dapat Tuhan ubah menjadi berkat bagi setiap kita. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu, mari kita mau hidup lurus, hidup baik, dan tidak usah khawatir kalau ada orang-orang yang mengumpat kita. Tidak usah stres, tidak usah memendam kepahitan dan sakit hati. Justru kalau kita memendam kepahitan dan sakit hati kepada orang-orang yang sukanya marah-marah, mengutuki kita, itu justru malah kita sendiri yang rugi. Tetapi lepaskan pengampunan, lepaskan maaf buat orang-orang yang suka menyakiti hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Nanti Anda akan lihat justru berkat Tuhan semakin dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Biar firman Tuhan siang hari ini boleh membawa kekuatan, berkat bagi setiap kita. Sehingga hidup kita senantiasa boleh berada di dalam terang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah menara doa kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita menutup dengan doa Bapa kami dan doa berkat, mari kita akan akhiri dengan doa penutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat di dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon, ubahlah setiap kutuk yang pernah kami dengar, yang pernah kami terima, yang pernah disampaikan oleh mungkin teman kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, kakek nenek kami, oleh siapapun itu ya Bapak. Ubahlah kutuk itu menjadi berkat ya Tuhan. Karena Engkaulah yang menjadi pembela kami. Engkaulah yang menjadi hakim yang adil bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, maka Engkau pasti dapat mengubah setiap kutuk yang diucapkan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan biar Engkau terus yang berbicara dalam setiap hati jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar pada siang hari ini. Mari saudara-saudara, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami angkat dua belah tangan kami akan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa. Kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang
siang hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Demikian ibadah menara doa kita pada siang hari ini. Saya percaya setiap saudara-saudara pasti menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan siang hari ini. Bagi setiap saudara-saudara yang terberkati melalui siaran menara doa ini, saya ingatkan terus, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, serta share channel YouTube ini ke saudara kerabat handai taulan, orang-orang yang dekat dengan saudara-saudara, di grup-grup WA, di grup Facebook, grup-grup Telegram, manapun grup yang saudara-saudara ikuti, share saja. Sehingga channel ini boleh berkembang dan Anda menjadi bagian dari kemajuan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok di jam dan hari, di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.